Tempat pembuangan akhir atau TPA Sungai Ando berada di Kecamatan Padang Panjang Barat atau TPB Kota Padang Panjang, tepatnya di Sungai Ando. TPA seluas 3 hektar itu sebagai tempat pembuangan akhir sampah masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. TPA tersebut menimbulkan berbagai masalah, mulai dari masalah sosial hingga masalah pencemaran udara. Berpenduduk kurang lebih 52.000 jiwa, Kota Padang Panjang setiap hari menghasilkan sampah rata-rata sebanyak 46,6 ton. Hal ini berdasarkan data sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Jumlah yang tidak dianggap sedikit untuk seukuran TPA Sungai Ando. Tidak sedikit pula warga yang notabene penduduk di sekitar TPA harus menjauh dari sana karena bau yang tidak sedap yang berasal dari sana. Saat ini kondisinya sudah berada dalam tahap over kapasitas karena sudah penuh dan perlu ada solusi agar persoalan sampah tidak menjadi momok menakutkan di kemudian hari. Dulu, sampah yang dibawa dump truck atau truk sampah ke TPAS langsung ditumpuk-tumpuk dan sekarang teknik itu diubah dengan cara di gunung-gunung. Sampah yang ditumpuk itu akan padat dan menghasilkan gas NH3, H2S atau hidrogen sulfida, serta gas metana yang menimbulkan bau tidak sedap. Setelah menggunakan teknik penggunungan ini, sampah yang telah digunungkan tersebut akan lebih banyak dapat menyerap oksigen, sehingga menghasilkan gas CO2 dan H2O. Hal inilah yang dapat mengurangi bau yang tidak sedap dari TPAS. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik domestik atau rumah tangga maupun industri. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau non-organik, bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai, yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Secara garis besar, jenis sampah yang dikenal oleh masyarakat hanya ada 3 saja, yaitu pertama, ada sampah organik atau sampah basah. Sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti daun-daunan, sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, sisa buah, dan lain sebagainya. Sampah jenis ini dapat terdegradasi, membusuk atau hancur secara alami. Yang kedua, ada sampah anorganik atau kering. Sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terdegradasi secara alami. Contohnya logam, besi, kaleng, plastik, karet, dan botol. Yang ketiga, ada sampah berbahaya atau B3. Sampah beracun adalah jenis sampah yang berasal dari limbah pabrik atau rumah sakit. Sampah beracun mengandung bahan kimia seperti jika dibuang sembarangan dapat meracuni ekosistem lingkungan. Beberapa dampak yang disebabkan oleh sampah terhadap manusia dan lingkungan. Yang pertama, penurunan kualitas kesehatan lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai, atau pembuangan sampah yang tidak terkontrol, merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjangkitkan penyakit. Potensi penyakit yang dapat ditimbulkan antara lain adalah penyakit diare, kolera, tifus, dan penyakit jamur. Yang kedua, ada penurunan kualitas lingkungan. Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam saluran drainase, saluran irigasi atau sungai akan mencemari air yang ada. Berbagai organisme termasuk ikan menjadi terancam keberadaannya dan bahkan bisa lenyap sehingga ekosistem perairan biologis pun bisa berubah. Penguraian sampah yang dibuang ke dalam air akan menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana. Selain berbau kurang sedap, gas ini pada konsentrasi tinggi dapat meledak. Yang ketiga, ada dampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut.
Yang pertama, pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat, yang juga berarti semakin meningkatnya biaya pemeliharaan kesehatan untuk pengobatan. Yang kedua, menurunnya kenyamanan bertempat tinggal akibat penumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik dan menciptakan pemandangan yang tidak sedap dan tidak sehat. Yang ketiga, penurunan kualitas infrastruktur seperti saluran drainase, irigasi, dan jalan akibat masuknya sampah ke dalam saluran. Selanjutnya, ada terganggunya aktivitas ekonomi akibat gangguan populasi bau dan visual akibat pengelolaan sampah yang kurang baik. Perkenalkan, saya Rozi Elza dengan NIM 10340, jurusan Fisika Universitas Negeri Padang. Baik Bang, pada kesempatan ini saya Rozi Elza dalam rangka memenuhi tugas fisika lingkungan ingin bertanya seputar TPA Sungai Andok Bang. Maaf sebelumnya Bang, izin memperkenalkan diri. Kalau Bang Dedi Saputra dari Perkim, tugas sebagai pencatatan sampah sama retribusi. Bang, di sini Bang, metode pengolahan utama yang digunakan pada sampah apa? Kalau untuk kini, bahasa Minang Mbak. Ada Bang. Kalau untuk kini metode yang pakai metode sanitary landfill. Sanitary landfill. Ya. Metode apa tuh Bang? Kalau sanitary itu metodenya sampahnya diambil, ditutup, sudah tuh ditimbun. Itu sanitary landfill. Ini kan ada 3 metode itu. Tapi kalau yang untuk kini kok pakai yang sanitary dulu. Sanitary landfill ya. Bang. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Indah Yosefa, Bang, bisa dipanggil Indah, dari Universitas Negeri Padang. Ingin bertanya Bang, bagaimana harapan Abang terhadap masyarakat, bagaimana cara mengurangi sampah nih Bang? Sebenarnya dari pemerintah harusnya ada pemilahan lah dari awak pemerintah, tidak harus dari masyarakat. Jadi kalau ada pemilahan dari luar tuh pastinya debit sampah yang masuk ke TPA kok pasti berkurang, pasti banyak tuh. Misalkan awak masuk 2 ton, kalau awak ada pemilahan dari luar jadi masuknya 1 tonnya. Jadi perharinya tuh ada pengurangan. Kalau kini kok kan enggak, perharinya meningkat dari 2 ton jadi 2,5 ton. Upaya yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir masalah sampah. Meminimalisir masalah sampah adalah suatu langkah penting dalam menjaga lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk mengurangi masalah sampah. Yang pertama, kurangi pembelian produk yang memiliki kemasan berlebihan atau produk sekali pakai. Pilihlah barang-barang yang dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, mendaur ulang dapat mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Pastikan Anda memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya untuk memudahkan proses daur ulang. Yang ketiga, menggunakan teknik composting. Composting adalah cara yang efektif untuk mengurangi sampah organik seperti sisa makanan dan potongan taman. Anda dapat menggunakan kompos ini sebagai pupuk untuk tanaman Anda. Yang keempat, menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai, botol air plastik, dan produk plastik lainnya. Gunakan alat makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali. Pengurangan pemakaian produk sekali pakai. Yang kelima, hindari produk makanan atau minuman yang dikemas dalam wadah sekali pakai, seperti styrofoam atau plastik yang sulit terurai. Yang keenam, ikut serta dalam program pembersihan lingkungan setempat atau kegiatan sukarela untuk membersihkan pantai, sungai, atau taman. Yang ketujuh, mengedukasi diri sendiri dan orang lain. Edukasi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah. Yang kedelapan, partisipasi dalam program pengelolaan sampah. 9. Memilih produk yang memiliki label ramah lingkungan, seperti produk dengan label
energi start atau organik. Yang ke-10, mengurangi konsumsi energi yang membantu mengurangi limbah, karena pembangkitan energi seringkali menghasilkan polusi dan limbah.